Sahabat bijak, selamat datang kembali di channel Daya Kehidupan. Teriring salam dan doa, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa dan sukses serta selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan ini kita akan membahas seorang tokoh yang sangat berjasa dan berperan penting mengantarkan bangsa Indonesia menuju kemerdekaannya. Adalah Jenderal Ahmad Yani, seorang pahlawan nasional yang sangat dihormati di Indonesia. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dan memiliki pengaruh yang besar dalam membangun bangsa ini. Dikutip dari berbagai sumber, Ahmad Yani lahir pada tanggal 19 Juni tahun 1922 di Jenar, Purworejo, Keresidenan Kedu Purworejo, Jawa Tengah dalam sebuah keluarga sederhana. Ia merupakan anak pertama, mempunyai dua orang adik yaitu Asmi dan Asina. Ayahnya Raden Sutarjo adalah seorang petani, sedangkan ibunya bernama Raden Sukinem yang seorang ibu rumah tangga. Meskipun tumbuh dalam kondisi keluarga sederhana, Ahmad Yani menunjukkan bakat dan ketertarikan yang luar biasa, khususnya dalam bidang militer sejak usia muda. Sejak kecil sudah terlihat bahwa Yani senang bermain perang-perangan dan mobil-mobilan. Ia menjadi pemimpin dari kelompok anak-anak di kampungnya. Di sekolah Yani bukan hanya tergolong murid yang pintar, tetapi juga disegani oleh teman-temannya. Tenang, pendiam dan tidak suka dipuji, menyebabkan anak-anak yang sebaya dengannya menaruh hormat yang besar. Yani mengikuti pendidikan dasar setara SD di HIS, Hollands Inlandse School, pada tahun 1929, usia 7 tahun, di Purworejo. Saat kelas 2 ia pindah ke HIS di Magelang, dan kemudian ke Bogor setelah kelas 3. Ahmad Yani berhasil tamat HIS pada 1935, usia 13 tahun, di Bogor. Ahmad Yani kemudian melanjutkan pendidikan setingkat SMP di Mirwitgebreit Lager Onderwijs Mulo bertempat di Bogor juga pada tahun 1935, usia 13 tahun, dan menyelesaikan pendidikannya tersebut pada tahun 1938, usia 16 tahun. Tahun 1938, usia 16 tahun, selanjutnya, Ahmad Yani melanjutkan pendidikan setara SMA di Algemene Middelbare School AMS di Jakarta. Sekolah ini dijalaninya hanya sampai kelas 2, tahun 1940, usia 18 tahun, karena pecahnya Perang Dunia Kedua. Ahmad Yani bergabung dengan Dinas Topografi Militer KNIL di Malang pada tahun 1940, usia 18 tahun, dan mengenyam sekolah militer di Bandung sebagai sersan. Dia terlibat dalam pertempuran pertamanya selama serangan Belanda terhadap Jepang di Ciater Lembang, di mana Jepang memenangkan pertempuran tersebut. Ahmad Yani kemudian dipenjara dan dibebaskan sebagai warga negara biasa pada tahun 1942, usia 20 tahun. Yani bergabung dengan Pembela Tanah Air pada tahun 1943, usia 21 tahun, sebagai penerjemah berbahasa Inggris, Belanda, dan Jepang. Ahmad Yani menunjukkan keterampilan militer selama ujiannya. Ia menerima pelatihan militer di berbagai tempat, termasuk pelatihan Heiho di Magelang dan pendidikan militer Sodanco di Bogor. Pada tanggal 5 Desember tahun 1944, usia 22 tahun, Ahmad Yani menikah dengan Bandiah Yayu Ruliyah, yang dulu pernah menjadi guru mengetiknya. Kelak dari perkawinannya itu mereka dianugerahi 8 orang anak. Setelah Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 1945, Yani usia 23 tahun, sebagaimana banyak ex-anggota Tentara Pembela Tanah Air lainnya, Ahmad Yani turut aktif dalam Tentara Keamanan Rakyat, TKR, yang kemudian menjadi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Ahmad Yani pernah sukses menghalau pasukan sekutu, Inggris, yang sedang memasuki Magelang, sehingga ia dijuluki sebagai juru selamat. Karena kewalahan, rombongan tentara Inggris itu mundur dari Magelang pada tanggal 21 November tahun 1945, Yani usia 23 tahun. Setelah terbentuk Tentara Keamanan Rakyat, Ahmad Yani diangkat sebagai Komandan TKR di Purwokerto. Tahun 1948, usia 26 tahun, dirinya ikut beroperasi dalam menumpas pemberontakan Partai Komunis Indonesia Musso di Madiun. Pada agresi militer Belanda II dia diangkat sebagai Komandan Wegkreise II Daerah Kedu. Pada tanggal 15 September tahun 1948, usia 26 tahun, Yani diangkat sebagai Komandan Brigade 3, Kuda Putih di Magelang.
Ahmad Yani juga memiliki peran penting dalam serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949, usia 27 tahun, meski tidak terlibat secara langsung dalam serbuan kilat ke Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia yang saat itu diduduki Belanda. Sejak tanggal 19 Februari tahun 1949, pasukan Yani aktif menghadang tentara Belanda yang sedang menuju ke Yogyakarta. Para tentara Republik itu pun menghancurkan pos-pos Belanda di jalur penghubung Yogyakarta dengan Jawa Tengah. Tahun 1951, usia 29 tahun, Ahmad Yani menjabat sebagai Komandan Brigade Ki Pragolo, 1 Teritorium 4. Tahun 1952, usia 30 tahun, Ahmad Yani turut membidangi lahirnya Banteng Riders, pasukan khusus Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang sering kali dikerahkan untuk memberantas gerakan separatis, seperti Darul Islam Tentara Islam Indonesia dan PRRI, Permesta. Banteng Riders juga terjun dalam pembebasan Irian Barat. Pada tahun 1955, usia 33 tahun, Yani dikirim ke US Command and General Staff Collegiate di Fort Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat. Sekolah ini semacam sekolah staf komando Angkatan Darat, SESCOAT. Usai menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1956 di Amerika, pada tanggal 1 September tahun 1956, usia 34 tahun, Ahmad Yani mendapatkan kepercayaan menjabat sebagai asisten 2 Kepala Staf Angkatan Darat. Kepala Staf Angkatan Darat saat itulah dijabat oleh Letnan Jenderal Abdul Haris Nasution. Setahun bertugas di markas besar, pada tahun 1957, usia 35 tahun, Ahmad Yani mendapat kenaikan pangkat menjadi kolonel dan jabatannya juga naik menjadi Deputi 1 Kepala Staf Angkatan Darat yang menangani bidang operasi. Pada tahun 1958, usia 36 tahun, Ahmad Yani diangkat sebagai Komandan Komando Operasi tanggal 17 Agustus di Padang, Sumatera Barat untuk menumpas pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, PRRI. Selain PRRI, Yani juga turut andil dalam perebutan Irian Barat. Tahun 1959, usia 37 tahun, Ahmad Yani menjabat Deputi 2 Kepala Staf Angkatan Darat dan Inspektur Jenderal di Markas Besar Angkatan Dasar, Komandan Deputi Wilayah Indonesia Timur, dan staf pada PPRU, penguasa Perang Pusat. Tahun pada 1960, usia 38 tahun, Yani mendapat kenaikan pangkat menjadi Brigadir Jenderal. Tak lama kemudian dia dipromosikan menjabat Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Tahun 1961, usia 39 tahun, Ahmad Yani mendapat kenaikan pangkat lagi menjadi Mayor Jenderal, sekaligus menjadi Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi Pembebasan Irian Barat, yang disepakati melalui pembentukan Dewan Pertahanan Nasional pada tanggal 11 Desember tahun 1961. Tanggal 23 Juni tahun 1962, usia 40 tahun, Mayor Jenderal Ahmad Yani dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pada Maret tahun 1963, Yani usia 41 tahun, dibentuk Kabinet Kerja 3 sebagai penyempurnaan Kabinet Kerja 1 dan 2. Dalam jabatan baru ini, posisi Kepala Staf keempat Angkatan ditempatkan sama dengan jabatan seorang menteri. Dengan demikian, Ahmad Yani menjabat menteri sekaligus Kepala Staf Angkatan Darat. Tahun 1964, usia 42 tahun, dibentuk Kabinet Dwikora, para pemimpin keempat Angkatan menyandang jabatan menteri sekaligus Panglima, dan Ahmad Yani naik pangkat menjadi Letnan Jenderal. Tragedi tanggal 1 Oktober tahun 1965, usia 43 tahun, dini hari, Ahmad Yani diculik oleh gerombolan Partai Komunis Indonesia, lalu dibunuh. Jasadnya ditemukan di daerah Lubang Buaya. Ahmad Yani dimakamkan di Taman Pahlawan Kalibata, Jakarta pada tanggal 5 Oktober tahun 1965, bertepatan dengan hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-20. Pada hari yang sama, Yani dan rekan-rekannya, korban gerakan tanggal 30 September Partai Komunis Indonesia, resmi dinyatakan sebagai pahlawan dari revolusi dengan keputusan Presiden nomor 111, Koti, 1965. Ahmad Yani kemudian dinaikkan pangkatnya secara anumerta dari Letnan Jenderal menjadi Jenderal Bintang 4. Demikianlah sahabat bijak sekalian, riwayat singkat dari Jenderal Ahmad Yani. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari keteladanan beliau, semangat patriotisme,
rela berkorban, dan cinta tanah air perlu kita jadikan suri tauladan, dan kesetiaannya terhadap bangsa Indonesia. Insya Allah, semoga bermanfaat. Amin.